kita semua, bukan pilihan Allah dalam panggilannya, bergerak firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri lagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Setiap lutut menteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Shalom. Amin. Kurang semangat ini. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita pada hari ini layak kita Amin. puji Tuhan. Kemudian hari ini kita mau datang Amin kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena begitu besar kasih Tuhan sehingga kita boleh hari ini diberi nafas hidup. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Tuhan, pada hari ini kami mau datang beribadah kepada-Mu, memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu, dan itu boleh menyenangkan hati-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat kita. Berkati perjalanan, sebabkan mereka di tempat ini tanpa pulang suatu berpun, sehingga kami boleh bersuara-suara yang puji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita patut memberikan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan.
nama Tuhan. We worship. Haleluya. Karena sungguh besar kata kita itu bisa kita rasakan karena kasih setianya begitu tinggi. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi bimbing mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain pujian semata. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
setiamu yang ku rasa. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari langit. Haleluya Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Kebaikanmu yang bahagia. Haleluya buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Dengan apa kami mau membalasnya Tuhan, selain puji dan sembah Kau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sementara kami akan lebih lagi memuji dan menyembah Kau di tempat ini, karena tiada terukur kasih Tuhan buat kami. Untuk itu kami mau bersorak-sorai lebih lagi memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang mau bersorak-sorai memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jemaat sama berdiri kembali, kita akan pujian ini. Tiada terukur kasih Tuhan. Tunjukkan ekspresimu. Haleluya.
Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Karena Tuhanlah kekuatan dan masuk kita. Haleluya. Walau bumi bergoncang, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, dan lupa Tuhan keselamatanku. Hanya pada Tuhan ku percaya, Kaulah benar dan pernah perlindungan. Tuhanlah bersyukur dan cinta padamu, takkan pernah berubah. Aku percaya padamu bergoncang. Setiamu tak berdiri. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, untuk Tuhan keselamatan. Hanya pada Tuhan ku percaya, Kaulah benar dan tak perlindungan. Tuhan selalu bersyukur dan cinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya padamu di bergoncang. Kasih setiamu tak berdiri. Kasih setiamu tak berdiri. Kasih setiamu tak berdiri. Haleluya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan yang menyentuh hati kita dalam setiap pribadi kita. Betapa
Bapa yang di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang hidup, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Curahkanlah roh-Mu, roh Allah yang hidup, roh penolong, roh penghibur, roh Tuhan yang mengajarkan kami akan segala sesuatu, yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, kehendak Allah. Terpujilah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, curahkanlah roh-Mu, bangkitkan umat yang mengenal Engkau, bangkitkanlah umat yang mengerti, bangkitkanlah umat yang bergerak, yang berjalan dalam rencana-rencana-Mu. Bangunlah jemaat-Mu di tempat ini, di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan pengasihan-Mu, pulihkanlah kami, pulihkanlah hati kami, pulihkanlah jiwa kami, penuhi kami dengan roh pengenalan akan Tuhan, roh pengertian dan roh takut akan Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan sebagai anak-anak Allah, pewaris tahta kasih karunia Tuhan, menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan dengan hikmat dan kuasa-Mu sendiri, supaya kami semua bergantung kepada hikmat Tuhan, bukan kepada hikmat manusia. Dalam nama Yesus, dengan sukacita kami sambut firman Allah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Ya, shalom. Semangatlah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita siap menerima firman Allah. Hari ini saya akan menyampaikan tentang iman. Agak saya koreksi sedikit, karena Yesus pernah marah. Ternyata banyak orang percaya, tapi dia percaya tidak punya iman. Saudara, mungkin saudara selama ini sempat berpikir, begitu saudara percaya kepada Tuhan, saudara punya iman. Ini pendeta ngajarin apa? Ya. Nah, sekarang saya akan koreksi itu lewat firman Allah sendiri. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu kau mengatakan, apakah ketika saya mengatakan saya sayang sama istri saya, benar saya sayang sama dia? Ya, karena untuk mengatakan I love you itu mudah. Jadi apakah ketika saudara bilang, Tuhan, saya percaya kepadamu, yakin saudara ketika saudara percaya, saudara yakin itu iman? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang bilang iman itu keyakinan. Ya, begitu saya yakin kepada Allah, saya punya iman. Kapan istri saya tahu kalau saya memang sayang sama dia? Lewat perbuatan. Saudara, ya saya sedikit agak singgung masalah kasih ini ya. Karena ini seringkali kita ucapkan. Hampir semua kita bilang I love you, saya sayang. Ya, ternyata banyak kita tidak siap. Kenapa orang pacaran bisa putus?
Kenapa orang pacaran bisa bertengkar? Padahal baru sayang-sayang, lagi sayang-sayangnya diputusin, lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Kenapa kita suami istri yang sudah bilang sayang bertengkar, ribut? Kenapa? Karena saudara masih sayang sama diri saudara. Karena ternyata, kenapa saya bertengkar sama istri saya? Karena saya tidak terima perlakuan, perkataan yang membuat saya tersinggung, yang membuat saya tidak suka. Karena saya tidak suka, saya tidak terima. Karena saya tersinggung, saya tidak terima. Itu artinya apa? Saya masih sayang sama diri saya sendiri. Karena saya masih sayang sama diri saya sendiri, saya akan membela diri saya, dan saya akan berani beribut dengan orang yang tadi baru saya bilang I love you. Ya. Nah, ini ada sedikit gambaran. Jadi ketika saudara bilang saudara percaya kepada Tuhan, nah seringkali kita juga selisih paham dengan Tuhan. Seringkali jalan Tuhan ke kiri, kita ke kanan. Seringkali jalan kita tidak pernah sama dengan Tuhan. Karena ketika saudara percaya kepada Tuhan, ternyata saudara masih percaya kepada diri saudara sendiri. Karena ketika saudara bilang saudara percaya sama Tuhan, ternyata saudara lebih percaya sama uang daripada sama Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini tidak semudah itu kita bisa mengelabui Tuhan dengan kata-kata percaya. Ya. Nah, sekarang mari saya mau ajak kita baca Matius pasal 17 ayat 15. Ya, ini saya mau kita serius hari ini karena saya sangat dapat peneguhan dari Tuhan. Dari hari Kamis lagi saya mau memulai ayat ini. Ayat 15 saya baca, ayat 16 Bapak Ibu baca. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16, 2, 3. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Apa? Saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Oke? Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Kepada siapa Yesus berkata ini? Kepada orang yang sakit atau kepada murid-muridnya? Oke. Dan yang sesat, apa kata Yesus? Tidak percaya. Dan yang sesat, benar mereka tidak percaya? Aku percaya, makanya kami jadi murid Yesus. Dari mana datangnya sesat? Oke. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18, 2, 3. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu terus sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, setelah mereka selesai, murid-murid Yesus datang sama Yesus, tanya dari hati ke hati, kenapa kami nggak bisa mengusir setan? Padahal kami percayanya sama kau tuh. Kami muridmu, kami ikut engkau, kami diajar, siang malam kami jalan dengan Yesus. Ya, mereka konseling lah. Kenapa? Tuhan masih bilang kami tidak percaya. Ayat 20, sama-sama kita baca, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya,
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil. Ini benar. Ini pernah dihadapi oleh jemaat Koptik di Mesir ketika mereka diancam oleh Khalifah Al-Muiz. Untuk membuktikan ayat yang satu ini, kalau tidak terbukti, mereka akan diusir dari Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Apa maksudnya kurang percaya? Karena apa? Ada yang tidak kau miliki dalam kepercayaan. Kita bisa saja percaya secara pengetahuan, kita juga bisa percaya secara emosional, kita juga bisa percaya kepada Tuhan tanpa kita tahu dari mana lahirnya kepercayaan kita. Yang kita tahu hari ini, saya Kristen karena bapak mamaku Kristen. Yang aku tahu aku menjadi Kristen, yang kita tahu definisi menjadi percaya kepada Tuhan karena aku dari kecil sudah diajar sekolah minggu. Ya, kepercayaan, apakah benar kepercayaan yang seperti itu, yang cara datangnya, cara asalnya, cara lahirnya kepercayaan? Karena ternyata Tuhan bilang enggak ada iman di dalam. Karena dikatakan Yesus, sesungguhnya. Ini setelah Yesus berkata kamu kurang percaya. Setelah Yesus berkata sebab kamu kurang percaya. Sebab aku berkata sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah gunung ini, maka dia akan pindah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jadi Yesus tidak menemukan iman. Sampai berapa lama lagi aku bersama denganmu? Sampai berapa lama lagi aku jalan dengan kalian? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, sebenarnya ini adalah satu hal janji, sebuah janji Allah yang sungguh luar biasa yang bisa kita nikmati dalam pergumulan hidup kita. Nah, di sini kita lihat murid-murid Yesus gagal. Mereka tidak bisa mengusir setan. Mereka tidak bisa mengusir setan, sehingga timbullah koreksi dari Yesus. Kenapa kau gagal? Ya, what's wrong? Kata orang Inggris. Apa yang salah dengan saya? Saudara, mungkin kita bilang saya juga orang yang ke gereja kok tiap minggu. Aku juga sudah berdoa ya Tuhan. Aku juga orang yang percaya kepada. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak diterima? Kenapa saya gagal? Kenapa saya rugi? Kenapa saya ditolak? Kenapa saya tidak lulus? Dan ada banyak mengapa yang lain. Dan kalau boleh saya izinkan, kalau Yesus berdiri di hadapanmu, karena kamu kurang percaya. Sebab jika engkau punya iman sebesar biji sesawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jujur, saya percaya kepada Yesus karena mama bapakku melahirkan aku sebagai orang Kristen. Tapi apakah dari manakah sesungguhnya kepercayaanku itu datang? Itulah pergumulan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa melahirkan iman yang bisa memindahkan gunung. Karena banyak orang kita bilang, apa? Iman bisa memindahkan gunung. Ya, jangan dibalik. Seringkali
masalah kecil tidak bisa kita pindahkan. Justru dalam kehidupan kita masalah kecil jadi besar. Wah, apakah ini iman? Apakah masalah kecil membuat kita jadi rumah tangga berantakan? Masalah kecil membuat kita meninggalkan pelayanan. Masalah kecil membuat kita berhenti dari pekerjaan. Masalah kecil membuat kita putus hubungan dengan teman. Masalah kecil membuat kita keluar dari grup. Masalah kecil membuat hubungan tidak bersahabat lagi. Nah, ini tidak relevan dengan iman. Karena iman itu kecil, masalah yang besar bisa selesai. Nah, kalau yang masalah kecil dalam hidup kita jadi besar, mana imannya? Halo? Mana imannya? Berarti tidak ada dong iman. Nah, ini sebuah koreksi. Kita bilang kita percaya dan iman equal dengan kepercayaan. No. Nah, walaupun murid-murid Yesus percaya kepada Yesus, dia bilang, masih kurang. Apanya kurang? Saya tidak dapat iman. Sebesar biji sesawi pun saya tidak temukan itu. Saya tidak dapat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ingat. Nah, poin yang kedua, ya. Jadi ini koreksi ya. Apakah masalah kecil jadi besar? Apakah masalah sepele jadi serius? Kita bercanda-bercanda akhirnya bertengkar. Kita bercanda-bercanda akhirnya tersinggung. Akhirnya balikkan ini aku. Balikkan ini aku. Yang dulu kau pinjam, kembalikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan kepada murid-murid Yesus, kalau kau punya iman, kau bisa bicara, kau bisa ngomong. Ada korelasi, ada satu hubungan senyawa, ada satu hubungan hidup antara iman dan perkataan. Yesus bilang, kalau kau punya iman, kau bisa bicara. Kalau kau punya iman, kau bisa berkata sama gunung ini. Bila kan? Tuhan tak suruh kalau kau punya iman, kau bisa gali gunung ini. Kalau kau punya iman, kau bisa bom gunung ini. Tapi kalau kau punya iman, kau bisa ngomong, bicara. Gunung ini akan pindah. Betapa tunduknya. Kalau makanya dikatakan kepada orang perwira yang punya iman, kata Yesus. Apa kata perwira? Aku seorang bawahan. Kalau bosku bilang sama aku akan lakukan. Tapi dan begitu juga yang di bawahku. Kalau kau perintahkan, pasti dia kerjakan. Apa maksudnya? Saudara yang dikasih oleh mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Apa yang kita dengar? Apa yang saudara dengar? Apakah iman kepercayaan kita lahir dari pendengaran akan firman Allah? Saya lupa bawa kitab. Saudara, saya jujur, apakah saudara memulai kepercayaan saudara dari mendengar firman? Apakah kita memulai kepercayaan kita dari mendengar firman Allah? Di sekolah minggu, saya sudah tekankan setiap minggu harus baca Alkitab. Saya lebih senang mereka lebih banyak baca Alkitab daripada dengar khotbah guru sekolah minggunya. Di remaja bisa sampai 45 menit mereka baca Alkitab. Karena saya juga mau membangun mereka harus percaya kepada Allah dari dengar langsung. Dari mendengar langsung. Supaya kita bisa memindahkan gunung-gunung persoalan ini. Supaya kita jangan kalah terhadap masalah-masalah pencobaan. Mau harga-harga naik, gaji dan naik. Sorry, gaji naik ya. Enak senyum. Sabar, sawit bentar lagi naik. Ya.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ada banyak tantangan hidup ini, saya teringat tenaga nuklir atau bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Seberapa berat sih uranium? Karena bom atom itu keluar dari sebuah tenaga nuklir. Itu rumusnya yang ditemukan oleh Albert Einstein. Ya, kalau saya tidak salah bisa dikoreksi. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu uraniumnya hanya sebesar bola kasti. Bodinya yang gede, radioaktif. Saudara, kenapa pesawat Apollo bisa sampai ke luar angkasa? Dia nggak pakai Pertalite, nggak juga pakai Pertamax, ya, nggak juga pakai Aftur. Dia pakai tenaga nuklir. Seberapa besarnya? Geleng, kecil. Nggak perlu tenaga nuklir itu sebesar pesawat. Untuk menerbangkan Apollo itu sebesar bawang putih saja cukup. Tapi itu harus ada. Kalau itu nggak ada, gede pun pesawat habis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya analogikan sih? Uranium itu tidak perlu besar. Chernobyl, pembangkit listrik menggunakan tenaga nuklir, nggak perlu besar. Indonesia masih nggak berani bikin listrik dengan tenaga nuklir karena kita masih kurang disiplin. Pinter iya, disiplin kagak. Ceroboh, nggak teliti, nggak akurat. Bukan masalah kita bisa, tapi kita tidak punya sebuah konsistensi. Ini masalah perkara-perkara kecil. Teliti, tertib, ikuti semua aturan, ikuti semua disiplin, tidak boleh lengah. Dan saya suka itu. Waktu orang anak-anak Korea 29 orang datang ke sini melayani, semua HP mereka tinggal di kamar. Walaupun tidak pelayanan, mereka tidak ada istilahnya ngobrol cerita kayak orang itu sih. Dia disiplin. Apa yang sudah ditugaskan dia tidak. Sampai sakit pun dia tahan. Udahlah istirahat, saya bilang. Nah, saya mesti di sini. Sampai betul-betul ambruk dia, baru dibawa ke pastor. Orang disiplin. Ya, karena ini yang selalu dia dengar. Dia teratur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nah di sini dikatakan kepada murid-murid Yesus, gunung tidak jadi masalah bagi kalian. Kenapa banyak orang Kristen takut dengan masalah? Kenapa orang Kristen begitu kena masalah hilang damai sejahtera? Ketika ada orang buat masalah dengan diri kita, hilang sukacita, hilang semangat. Saudara, mungkin saya juga pernah bikin masalah dalam hidup saudara. Oh, langsung hilang masalah, langsung marah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika kita punya iman, itu ukurannya satu biji iman yang sebesar biji sesawi itu bandingannya gunung. Tandingannya gunung, bukan sakit gigi. Iman sebesar biji sesawi itu, saudara, lawannya itu gunung. Bukan sakit perut, bukan gak ada uang 1.000, 2.000, 2 juta. Iman yang sebesar biji sesawi itu tandingannya bukan. Ya,
bukan masalah kecil. Tapi seringkali kekristenan kita masalah kecil jadi besar. Seringkali gereja pecah, komunitas pecah, berkeluar dari grup hanya gara-gara masalah kecil. Bisa saja grup pendeta, bisa. Mana yang kau dengan kena masalah kecil saja sudah hilang iman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya kita perlu tahu dari mana datang iman ini. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu hanya sebuah perkara kecil, tapi harus disiplin. Sebuah perkara kecil, tapi harus tertib. Sebuah perkara kecil, tapi harus sungguh-sungguh. Karena iman ini timbul dari pendengaran akan firman Allah. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan pendengaran akan firman Allah, pendengaran akan firman Allah, pendengaran akan firman Allah, sehingga dia bisa melahirkan kepercayaan yang penuh. Yesus tidak melihat, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dalam kepercayaanmu, karena sudah ada iman di dalam. Nah, saya kasih contoh dalam kitab Yosua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 1, sebuah problem besar, sebuah tantangan besar, bahwa bangsa Israel harus memasuki tanah Kanaan. Tapi lihat, tanah Kanaan yang dimasuki bukan tanah kosong. Tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh Yosua, yang akan dimiliki oleh Yosua, di dalam tanah Kanaan itu ada 31 kerajaan. Dan ke-31 kerajaan ini orangnya besar-besar, punya tentara, punya pasukan, punya senjata, punya raja, punya kekuatan. Dan Allah berkata, Yosua, kau harus maju memiliki tanah Kanaan ini. Siapa yang gak gentar? Makanya mereka bilang kita seperti belalang di hadapan mereka. Itu kata orang Israel. Kita ini seperti belalang di hadapan orang-orang Enak, orang-orang Nepilim, orang-orang Feris, Yebus, Girgasi. Ada 7 suku. Ini bukan tanah kosong. Saudara dikasih Tuhan, ini sebuah perkara besar, sebuah tantangan besar, tapi harus dimulai dari sebuah perkara kecil. Saudara, maka Yosua, apa yang dilakukan Yosua untuk bisa menghadapi perkara besar dan tidak mungkin? Dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Yosua dikatakan di dalam ayat, saya mulai dari ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Hanya yang diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya, sekali lagi diulangi, kuatkan, teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Jangan, nah ini sampai kepada level apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Hasil dari perenungan firman Allah merubah kata-kata. Karena pendengaran itu korek senyawa dengan lidah. Amin. Makanya kalau orang kalau orang bisu, tuli gak dia?
Iya kan? Kalau orang yang tuna, apa sih itu? Tuna rungu, bisu gak dia? Makanya satu dokternya, THT, telinga, hidung, ya. Saudara, ya, tapi seringkali antara hati kita tidak nyambung dengan mulut kita. Karena kita kurang mendengar dari Tuhan, dari level yang lebih tinggi. Saya kasih contoh. Tanpa setahu saya, Panya memutuskan untuk tidak ikut ekskul bahasa Inggris karena gurunya bilang, Panya kamu ikut ekskul nanti ibu persiapkan untuk lomba apa gitu. Gurunya sudah ngomong sama dia. Terus tanpa ditanya saya, ya dia tanya teman-teman yang sebaya dengan dia. Ya, saya tidak menyalahkan pendapat temannya karena ya segitulah cara berpikir anak-anak. Terus temannya bilang, percuma kau ikut Panya, tidak akan menang. Tidak akan menang yo, kalahnya kau nanti. Orangnya hebat-hebat. Ya udah, dia dengar kata temannya dan dia batalkan. Nggak ikut. Ya, dia baru cerita beberapa hari yang lalu. Panya dia cerita sama kami. Panya dulu ditawarin sama guru bahasa Inggris untuk ikut klub apa gitu. Kami mau dipersiapkan untuk perlombaan nasional. Terus kenapa tidak ambil? Ada teman Panya bilang susah, percuma, saingannya banyak, tidak akan juara, tidak akan menang. Jadi gara-gara itu kau tidak ambil. Itu karena dia tanya teman, selevel dengan dia, sekelas dengan dia. Kalau dia tanya saya, orang tuanya, jawaban kira-kira jawaban saya sama nggak dengan jawaban teman Panya? Karena saya lebih dewasa, karena kita lebih tinggi, dan saya lebih mengenal anak saya. Tentu jawaban saya, kok begitu? Papa tidak berharap kau menang, juara kau menang. Kau ikut, kau dapat ilmu. Kan itu dari saya. Tapi karena bukan saya ditanyanya yang di bawah saya, levelnya teman. Oke? Seandainya Panya tanya Tuhan, dia dengar, tentu jawaban Tuhan lebih bagus dari jawaban saya. Sekarang kita punya masalah, siapa yang kita tanya? Sehingga masalah ini tidak jadi berat. Mungkin kita tanya teman kita di warung, mungkin kita tanya teman kita lagi minum tua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat ayat ini. Yesaya ya. Nah kita kan belajar mau mendengari. Seperti Yosua, ketika dia menghadapi masalah yang besar di tanah Kanaan, dia tanya Tuhan. Bagaimana cara menanya Tuhan? Dia renungkan firman Allah. Bukan hanya Tuhan kayak nanya dukun ya. Bagaimana ya? Nah, banyak doa kita masih doa sifatnya perdukunan. Kita tidak pernah seperti Yosua memperkatakan, apa yang ku dengar dari Tuhan. Dari mana aku dengar? Karena aku renungkan firman Allah. Tadi sudah ya, Yesaya 28 ayat 9. Oke, agak cepat sedikit, ini banyak ayatnya. Dan orang berkata, oh, 28 yang saya catat, sorry saya lupa ya. 29. Enggak.
Kepada siapakah Allah mengajarkan pengetahuannya? Kepada siapa dia menjelaskan nubuat-nubuatnya? Nanti saya koreksi ayatnya, sorry. Kepada siapakah Allah mengajarkan pengetahuannya? Kepada siapakah dia menjelaskan nubuat-nubuatnya? Kemudian ayo kita masuk ke Mazmur 143. Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah aku angkat jiwaku. Seringkali kita doa, habis doa nggak tahu jawabannya apa. Aku sudah berdoa kok, tapi kok masih ragu ya? Aku sudah berdoa kok, tapi masih nggak yakin ya? Aku sudah berdoa kok, tapi kok nggak pasti ya? Hei, itu doa-doa yang kita bawa seringkali hanya bentuk praktek saja, praktek agama. Nah, kapan Tuhan memperdengarkan kasih setianya kepada kita? Ya pada waktu pagi. Nah, pada waktu pagi kita ngapain? Siapa di sini yang waktu pagi bangun tidur baca Alkitabnya? Jangan tunggu siang, karena firman Allah bilang pagi kok. Banyak orang bilang, oh mau pagi, mau siang, mau malam sama om, terserah. Tapi Tuhan bilang setiap pagi aku kasih tahu sama kau jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang mau harus kau tempuh nanti siang, jalan yang mau kau tempuh nanti sore, jalan yang mau kau tempuh sebentar lagi. Terus saudara datang sama Tuhan malam-malam. Setelah saudara tempuh semua jalan itu, baru datang sama Tuhan, capek. Terus saudara bilang sama kok waktunya. Saya bilang sama. Sebelum kau menempuh jalanmu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Sebelum Yosua pergi berperang, sebelum dia pergi untuk menguasai memasuki tanah Kanaan, waktu itu dia buat apa? Dia datang pagi-pagi kepada Tuhan. Setiap pagi dia dengar firman Allah. Dari situlah datang kepercayaan. Saat Mazmur 119 ayat yang 147. Inilah waktu-waktu terhilang dari hidup kita di pagi hari. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada siapa? Kepada apa dia berharap? Halo anak-anak sekolah, jangan jadikan doa saja. Engkau berdoa, tapi engkau tidak pernah ngerti firman. Engkau berdoa, tapi engkau tidak tahu firman Allah. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, betul. Tapi itu masih koma. Aku akan berharap kepada apa? Kita berdoa iya, tapi firman Allah enggak. Kita percaya iya, tapi di dalamnya enggak ada bobot imannya. Terus kita marah sama Tuhan. Kalau terus masalahku kok besar enggak selesai-selesai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bilang Tuhan tidak tolong kita. Kita salah. Berdoa iya, tapi kita tidak pernah berharap kepada firman. Kita hanya berharap kepada doa kita didengar Tuhan. Bagaimana kita doa kita didengar Tuhan sedangkan kita tidak pernah dengar firman Allah? Kalau kau sangkal aku di depan manusia, aku akan sangkal engkau di depan Bapa. Halo. Kita mau doa kita didengar. Amin. Tapi kita tidak pernah mau dengar firman Allah. Siapa yang rutin baca kita? Yang rutin baca kita
tidak, saya minta pagi-pagi kau baca. Sorry, maaf Bapak Ibu baca. Pagi-pagi buta. Pagi-pagi apa? Buta. Itu artinya jam berapa? 6:30 kah? 7:30? Atau sambil sarapan? Pagi-pagi buta. Maka Yesus bilang, kau tinggal ngomong sama gunung ini, pindah-pindah dia. Karena ada bobot dalam omongan kita ya. Ada bobot dalam perkataan kita. Kenapa hidup ini jadi sulit? Sedangkan Tuhan ingin mempermudah. Ada berapa banyak berkat sudah terhilang ketika engkau melewatkan bangun tidurmu tanpa Alkitab. Ada berapa berkat? Oh Tuhan, terima kasih kau bangun Tuhan, haleluya, aku mau kerja hari ini. Jamah hati bosku supaya dia lembut hatinya, amin, berangkat. Firman Allahnya mana? Engkau sudah Tuhan dengar doaku, yes. Dan bilang, dalam nama Yesus kabulkan doaku, yes, amin. Tapi kita nggak pernah mau dengar firman Allah. Makanya sebelum Yosua menguasai tanah Kanaan, dia yang dia lakukan bagaimana dia bisa perfect mendengar firman Allah. Amin. Jangan saja kita minta didengar, tapi kita harus betul-betul siap. Karena dengan mendengar firman Allah setiap pagi kita sedang diasah. Sedang diasah. Karena merenungkan, arti dari merenungkan firman Allah itu saunan atau sanan, diasah. Saudara punya pisau? Tidak diasah, kerja jadi berat. Iya kan? Pisaunya ada. Makanya dikatakan Yesus, kamu percaya tapi masih kurang. Iya. Kamu punya pisau, pisaunya sih ada, tapi kok motong nggak bisa. Motong ikan, ikannya jatuh ke lantai. Motong ayam, cuma sampai di bulunya saja, ayamnya tak. Kamu punya pisau, tapi karena pisau tajam, susahlah pekerjaan. Kita punya dodos, tapi dodosnya tajam. Satu tandar habis setengah hari. Habis itu makanlah dia. Kita punya percaya, tapi nggak tajam. Terus kita gas terus. Yang penting aku percaya. Yang penting aku percaya. Tidak hanya cukup diasah. Ada berapa mata pisau kita? Ada berapa mata dodos Pak? Dodos 2. Ada berapa mata parang kita? 2. Siapa yang hanya mengasah? Segini aja terus. Begitu. Pakai. Mengasah itu timbal balik. Amin. Amin. Ada yang mengasah parang cuma satu sisi saja? Ada? Diketahui kita mau mertua kan? Kau mau apa? Memotong babi besok arisan. Itu apa yang asap? Asap pisau. Nggak jadi. Sudah punya parang, tapi mengasahnya cuma satu aja. Capek. Kalau kita mau didengar Tuhan, kita juga mau mendengar. Amin. Makanya berat hidupnya. Sudah punya parang pisau, sudah puasa, tapi ngasahnya cuma satu sisi saja. Satu sisi saja. Ibarat saudara punya sepeda motor, punya gas, digas, bisa 100 meter, tapi nggak ada rem. Ketemulah kita di rumah sakit umum daerah Bangkinang. Masih mendingan ketemu di situ. Kalau kita ketemu di lapangan tembak bagaimana?
kencang Pak. Sekali gas 100 meter. Ada gas, ada rem. Amin. Ada yang mau beli sepeda motor murah, Beat keluaran 2022 10 juta, tapi nggak ada rem. Mau? Bunganya 0%. Dikasih sama Pak Hotan, bapaknya Enos. 10 juta 0%, udah kau bayar kapan aja. Ada uang 100 ribu bulan, 100 ribu, nggak sampai sebulan, 1 hari dipakai. Mana dia orangnya sekarang? Itu salibnya di Sol Maradian, Buasa Maradian, udah nggak ada rem. Jangan hidup mau ngegas aja. Nah kalau kita mau didengar Tuhan, ya kita juga harus mau mendengar Tuhan. Amin. Makanya hidup kita ini berat. Kita tidak mau diasah. Merenungkan firman Allah artinya sangat. Artinya ya diasah. Diasah itu. Mau mendengar, mau didengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya mudah bagi Tuhan untuk memindahkan gunung. Kau tinggal ngomong. Berapa raja yang dikalahkan oleh Yosua? 31 raja. Masuk akal nggak? Yosua aja kaget. Setelah dihitungnya semua raja yang dikalahkannya, dicatatnya. Yosua pasal 12:20. Ya, ayat 31. Setelah diinventarisnya berapa raja yang kita kalahkan, itu karena apa? Karena tiap hari dia bicara, Tuhan aku menang. Diperkatakannya firman Allah, direnungkannya, diperkatakannya, didengarnya firman Allah, diperkatakannya, didengarnya firman Allah, diperkatakannya. Dia dengar Allah, Allah pun mendengar dia. Yosua 12:31. Malah 31 raja, satu-satu dulu mungkin dicawakan. Yosua 24 Raja yang 31 ayatnya 24 ya. Ini saya terlalu ngegas juga. Ya. Berapa raja yang dikalahkannya? Anak-anak remaja? 31. Nanti kalian mau masuk kuliah kan saingan udah mulai banyak. Masuk polisi saingan banyak. Kalian akan ketemu dengan semua kompetitor-kompetitor. Ya, barulah rasanya nggak diterima, nggak lulus, baru rasanya gagal itu apa. Selama ini, Mak, minta uang kasih. Ya, aku mau ke sana, aku mau ini, mau itu. Ya, makanya anak-anak ini baru mulai terasa dewasa kalau dia tahu arti kegagalan. Baru otaknya kerja, iya ya. Hidup ini ada resiko, ada tantangan. Sekalipun kita berkat ini dari kasih Tuhan, nih tanah Kanaan, susu madu semua hebat, kaya-kaya, rezeki lengkap, kalian jadi besar di sini. Tapi Yosua harus mengalahkan ada 31 raja, tidak gratis. Dan mulailah dia mendengar firman. Dia mendengar dulu, jangan kita dulu yang langsung mau didengar Tuhan. Dengar dulu. Dengar. Kalau mau sukses, saya kemarin mau coba bantu anak kita untuk kuliah, beasiswa. Saya bisa minta kuota untuk semua anak gereja yang punya KIP. Tapi anak gereja kita tidak punya, cuma berapa orang yang punya KIP.
Saya kirim laporan saya karena yang memberikan kuota ini anak Tuhan yang ada di Watimpres. Ya, membentuk sebuah wadah Bamak LKK. Dan kita itu Kristen dapat setiap tahun 400 orang anak yang akan dikuliahkan. Nah, saya dapat kuota itu langsung dari ring 1, dari sekjen yang membagi-bagi kuota. Tapi anak-anak kita tidak punya KIP. Yang punya KIP jangan hilang. Tahun depan masih berlaku program. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat terakhir Yesaya 50 ayat 4. Mari kita baca Yesaya 50 ayat 4, 5 dan 6. 1, 2, sama-sama kita baca bersama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Stop dulu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran. Dia punya kepekaan. Dia tahu ini kehendak Tuhan. Jadi kita jangan saudara punya prinsip hidup ini misteri. No. Itu karena kita tidak pernah baca firman Allah. Jangan bilang hidup ini misteri atau misterius. Saudara, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya. Jadi dia mengerti. Dia tahu jalan hidup. Dia tahu tuntunan Tuhan. Setiap pagi. Jadi kalau kita mau mempertajam pendengaran, ya sering. Saudara, saya sudah buktikan sama anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang selesai baca kita, semakin banyak dengar, dia akan semakin tajam. Beda dengan orang semakin banyak menonton. Semakin banyak menonton, semakin banyak keinginannya. Makanya orang dulu yang sebelum ada televisi, yang hanya ada radio saja, biar mereka bisa mendengar berita Rusia. Saya tuh ada Pak Uwo samping rumah saya, tiap malam dia putar radio. Ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa Rusia. Padahal dia orang Samarinto. Pak Uwo ngerti. Kalian mengerti seketik-seketik bang. Mantap Pak Uwo ini. Saudara, dia dengar berita dari Cina, putar lagi. Makanya orang-orang dulu pintar-pintar semua. Walaupun nggak lihat, dia dengar. Tapi zaman sekarang orang banyak melihat, sedikit mendengar. Maka yang lahir apa? Keinginan. Mau inilah, bagus beli ya, bagus enak ya beli ya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itu makanya Yesus, kenapa Yesus berkata sebagai amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku, supaya kita mendengar. Amin. Mendengar. Ayat 5. Tuhan, ayat sama-sama ayat 5, 2, 3. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Susah juga ternyata membuka telinga.
untuk firman Allah. Harus Tuhan yang buka, kalau nggak Tuhan nggak bisa. Makanya saudara, kalau kita selama ini malas baca Alkitab, kalau Tuhan nggak buka, makanya malas. Sebenarnya terlewatlah. Ada berapa banyak perkara yang harusnya kita selesaikan. Yang besar jadi kecil, bukan yang kecil jadi besar. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku. Ini yang dimaksud Yesus. Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Sama orang mana yang berlaku? Orang yang mendengar firman Allah, mempertajam pendengarannya, dia merenungkan firman Allah. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Setelah saya baca ini, oh ternyata maksud Yesus menyuruh kita ditampar pipi kiri pipi kanan kepada orang yang punya iman tadi. Tuhan Yesus memberkati. Mau berhasil, diasah hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Mari dinyanyikan pujian bersama dengan saya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan semuanya.
pagi hari ini kau belum mendengar firman Allah sebagai bentuk kepercayaanmu kepada Tuhan. Bertobatlah. Kepada siapakah aku akan memberitahukan pengajaran? Kepada siapakah aku akan memberitahukan rencana? Kepada siapakah harus menjelaskan maksud rencana kepada Tuhan? Kepada orang yang mau dengar akan firman. Sebelum mereka menempuh perjalanan ini sepanjang hari, datanglah engkau kepada Tuhan. Engkau tidak saja berdoa, tapi mendengar suara Tuhan dalam firman. Jangan mau didengar oleh Tuhan, tapi engkau tidak mau mendengar. Bertobatlah. Masih banyak persoalan yang harus kita pindahkan. Cukup iman sebesar biji sesawi, saudara. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sangat luar biasa firman-Mu Tuhan. Kami memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati jiwa kami supaya iman kami semakin besar di hadapan Tuhan, memberikan Tuhan jiwa kami supaya kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami belajar akan firman Tuhan. Seperti Yosua Tuhan, dia bisa berhasil, dia beruntung karena dia Tuhan memperkatakan firman itu kepada setiap orang. Dan kami sudah lakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menunggu Tuhan berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semuanya jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Bila pun kami Tuhan tidak memperkatakan firman itu dalam kehidupan kami, ajari kami melalui Roh Kudus Tuhan, supaya kami Tuhan berani memperkatakan firman itu dalam setiap kehidupan kami, terutama kepada anak-anak kami dan juga kepada keluarga kami, supaya kiranya Tuhan keluarga kami ini bisa berhasil, bisa beruntung seperti Yosua Tuhan yang membawa orang kataan, orang Israel ke Kanaan. Perintah Tuhan dilaksanakan, bisa dia lakukan karena firman itu diberkatakan, dan merenungkan firman itu siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam membina anak-anak kami, dalam menuju keluarga kami dekat kepada Tuhan, di dalam pekerjaan kami, supaya kiranya Tuhan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kepada hamba-Mu kami berdoa supaya Tuhan pakai dia lebih heran Tuhan, supaya firman ini tetap dinaikkan, diberitakan di kota kami, kota Bangkinang, dari kota sampai ke desa. Dan ini Tuhan sudah kami jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan, supaya keluarganya juga anak-anak mereka, supaya generasi ke depannya Tuhan, untuk memberitakan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ntar kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.